Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Zakira Safrina, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024. Di sini saya akan mengulas asesmen yang ada di dalam kelas di SMA Negeri 7 Losmawe. Adapun identitas modul ajar yang saya analisis pada mata pelajaran kimia kelas 12 fase F dengan materi sel elektrolisis. Capaian pembelajaran, peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep redoks dan sel elektrokimia sebagai implikasi perubahan materi dan energi yang menyertai reaksi kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan prinsip sel elektrolisis melalui video pembelajaran dan melalui percobaan. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan reaksi sel elektrolisis pada lelehan dan larutan menggunakan elektroda inert dan aktif melalui video pembelajaran dan melalui percobaan. Adapun jenis dan bentuk asesmen yang digunakan, yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran dimulai yang berupa pertanyaan pemantik terkait materi sel elektrolisis. Yang kedua asesmen formatif. Asesmen formatif dilakukan ketika proses pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik ataupun LKPD. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran berupa soal tertulis. Asesmen yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pada kelas 12, peserta didik berada pada jenjang usia masa remaja sekitar 13 hingga 18 tahun. Pada asesmen yang disusun oleh guru, di bagian asesmennya menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang pertama pada asesmen diagnostik. Pada asesmen diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan dan pemahaman awal peserta didik. Jadi ada beberapa pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru, seperti apa perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis, kemudian mengapa pada sel yang diberi arus listrik ada gelembung gas pada salah satu elektrodanya. Lalu, apa pentingnya bagi kita mengetahui fakta energi listrik dapat merubah menjadi energi kimia? Yang kedua ada asesmen formatif. Pada asesmen formatif, guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berupa beberapa pertanyaan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Asesmen ini juga menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik karena ketika peserta didik mengerjakan LKPD, mereka akan lebih mudah memahami materi dan dapat meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif dilakukan secara mandiri agar guru mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi sel elektrolisis yang telah diberikan oleh guru. Lalu asesmen sesuai dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Dalam asesmen yang dilakukan di SMA Negeri 7 Losmawe terdapat beberapa bagian yang menunjukkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, pertimbangan lingkungan dan budaya. Asesmen yang telah dirancang oleh guru pamong sudah mempertimbangkan lingkungan budaya. Hal ini terlihat dari pertanyaan pemantik yang telah diberikan. Ketika guru pamong memberikan pertanyaan pemantik, terkadang guru menggunakan bahasa Aceh. Bahasa Aceh itu adalah bahasa keseharian peserta didik. Sehingga ketika guru menggunakan bahasa Aceh akan timbulnya motivasi untuk belajar materi sel elektrolisis. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Asesmen juga mempertimbangkan berbagai keragaman dari karakteristik peserta didik. Penilaian formatif yang dilakukan memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui pertanyaan terbuka. Contohnya, ketika guru memberikan pertanyaan terkait materi sel elektrolisis, yang pertanyaannya yaitu ketika menggunakan cincin emas dan cincin tersebut sudah mulai pudar, dapat kita lakukan penyepuhan agar cincin tersebut dapat kembali bersinar. Adakah yang mengetahui bagaimana cara pembuatan cincin emas sehingga nampak seperti emas yang berkilap? Jadi pertanyaan tersebut dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Asesmen yang sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik.
Yang pertama, asesmen diagnostik. Salah satu bagian penting dari asesmen adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk melihat kesiapan dan kemampuan dasar dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Pada saat pembelajaran, guru menggunakan pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan hasil elektrolisis. Pertanyaan tersebut untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik. Setelah pertanyaan tersebut diberikan, guru dapat menyesuaikan materi yang akan diberikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu asesmen formatif dan sumatif. Meskipun guru PAMON telah memperoleh gambaran mengenai kemampuan awal peserta didik, tetapi ketika menggunakan LKPD, semua peserta didik diberikan pertanyaan yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat kemampuan mereka. Begitu juga pada soal asesmen sumatif. Masih memiliki pertanyaan yang sama antar peserta didik. Hal ini menunjukkan meskipun ada kesadaran akan pentingnya menilai kemampuan awal peserta didik, penerapan diferensiasi dalam asesmen masih perlu diperbaiki. Idealnya, asesmen formatif dan sumatif seharusnya mencakup variasi ataupun tingkat kesulitan soal untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan di antara peserta didik. Asesmen yang sudah menunjukkan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Dalam asesmen yang telah dilakukan oleh guru di SMA Negeri 7 Sumawe, terdapat beberapa bagian yang menunjukkan bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Yang pertama, memberikan kesempatan bertanya. Salah satu cara yang digunakan untuk memberikan ruang bagi umpan balik adalah dengan memberikan kesempatan bertanya bagi seluruh peserta didik. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka secara bebas dengan memberikan beberapa pertanyaan. Misalnya, guru dapat menanyakan kepada peserta didik tentang pengalaman mereka selama pembelajaran atau pendapat mereka mengenai metode pengajaran yang telah digunakan. Yang kedua, refleksi diri. Guru PAMON juga mendorong untuk melakukan refleksi diri di kalangan peserta didik. Guru meminta peserta didik menuliskan kelemahan mereka sendiri setelah mengikuti pembelajaran. Guru dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana peserta didik memahami materi dan proses belajar mereka. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam melakukan refleksi diri, tetapi juga memberikan informasi berharga bagi guru untuk mengenai efektivitas metode pengajaran yang diterapkan. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan agar lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, melakukan diferensiasi. Salah satu hal yang paling penting yang akan saya lakukan adalah melakukan diferensiasi. Saya akan merancang berbagai jenis soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi, saya dapat memberikan pertanyaan yang lebih kompleks. Sementara itu, bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan lebih, saya akan menyediakan soal yang lebih sederhana. Yang kedua, saya akan melakukan umpan balik yang berkelanjutan. Melakukan umpan balik yang berkelanjutan selama proses pembelajaran sangat penting. Saya akan melakukan evaluasi formatif secara teratur dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik mengenai kemajuan mereka. Hal ini membantu peserta didik memahami area mana yang perlu diperbaiki dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum penilaian akhir. Yang ketiga, saya akan mendorong keterlibatan orang tua. Mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar bagi peserta didik. Saya akan mengadakan pertemuan di mana orang tua dapat melibatkan diri untuk selalu mendukung pendidikan untuk anak-anak mereka. Yang keempat, menciptakan ruang yang aman. Menciptakan ruang yang aman sangat penting agar semua peserta didik merasa nyaman untuk berbagi ide dan pendapat antar peserta didik.
Saya akan mendorong suasana kelas yang saling menghargai, yang dimana setiap suara dari peserta didik harus dihargai terlepas dari latar belakang ataupun kemampuan akademisnya. Sekian ulasan saya terkait asesmen yang ada di kelas di SMA Negeri 7 Losemawe. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.